Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat merubah dunia. Begitulah pepatah yang dikatakan oleh Nelson Mandela, seorang revolusioner yang pernah menjabat sebagai presiden di Afrika Selatan. Beliau seringkali dijuluki sebagai bapak bangsa oleh warga negaranya. Education is a bridge to the future. Pendidikan menentukan masa depan. Sukses atau berhasil tidaknya kita di masa depan ditentukan oleh seberapa besar usaha kita untuk menjadi orang yang berpendidikan. Pendidikan bukan hanya soal membentuk daya pikir yang hebat, tetapi pendidikan juga membentuk bagaimana moralitas supaya menjadi individu yang berkualitas. Pendidikan atau bahkan pengajaran merupakan suatu hal yang fundamental di mana hal tersebut menjadi hak yang harus terpenuhi bagi setiap warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 13 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Namun pertanyaannya, apakah undang-undang tersebut telah terrealisasikan? Apakah pemerintah Indonesia telah menjamin pendidikan yang layak bagi seluruh warga negaranya? Nyatanya tidak demikian. Karena masih banyak warga negara Indonesia, terutama yang tinggal di pelosok atau bahkan yang tinggal di wilayah 3T, yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan bahkan tidak mendapatkan kesetaraan sosial. Mengapa hal demikian terjadi? Apakah ada permainan politik di balik semua ini sehingga fenomena ini terus menjadi pembahasan aktual yang belum terselesaikan? Atau bahkan ada kesalahan pada tatanan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Fenomena ini akan menjadi topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai isu peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang menuai kontroversi dan bahkan polemik di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Bersama saya Syekira Rudotul Anwar, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan NIM 12330400029. Sebelum memasuki isu kontroversial yang akan kita bahas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dan mengulas kembali mengenai sejarah perkembangan tatanan hukum dan juga politik hukum di Indonesia. Pasca kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan hukum positif di Indonesia melalui beberapa fase penting yang terangkum menjadi 6 periode. Di antaranya, periode yang pertama yaitu periode revolusi pada tahun 1945 hingga tahun 1949, di mana pada periode ini diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebagai dasar negara hukum, sebagai dasar hukum negara yang diberlakukan setelah proklamasi. Kemudian pada periode ini masih diberlakukannya hukum kolonial Belanda. Kemudian periode yang kedua yaitu periode demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959, di mana pada periode ini diberlakukannya konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan juga UUDS Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Kemudian terbentuknya badan untuk mengkaji dan merumuskan kembali undang-undang agar sesuai dan relevan dengan kebutuhan Indonesia merdeka. Kemudian periode yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965, di mana pada periode ini adanya dekret presiden pada 5 Juli 1950 dan adanya penetapan hukum kembali agar sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemudian periode yang selanjutnya yaitu periode Orde Baru. Pada periode ini ada sentralisasi kekuasaan di mana pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menekankan pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya sistem hukum. Kemudian periode yang selanjutnya adalah periode reformasi, di mana periode ini terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini terjadinya desentralisasi kekuasaan dan juga otonomi daerah, kemudian adanya reformasi hukum dan hak asasi manusia, dan juga adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian periode yang terakhir adalah era kontemporer, di mana pada periode ini adanya penguatan lembaga peradilan dan juga adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai aspek kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai proses hukum di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang
Jepang. Pada masa penjajahan Belanda ini, Indonesia mengalami keterbatasan hukum dalam pendidikan karena pendidikan formal hanya akan didapat oleh warga elit pribumi. Karena adanya keterbatasan hukum, guna untuk menciptakan birokrat yang dapat membantu administrasi kolonial. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, terciptanya propaganda anti Barat dan juga adanya pendidikan yang diberikan kepada rakyat Indonesia dengan menekankan nilai-nilai Jepang. Dan juga diberlakukannya lembaga pendidikan dan pelatihan dalam bentuk administrasi guna untuk mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Dan pembahasan terakhir mengenai politik hukum nasional, di mana politik hukum nasional ini merupakan kebijakan dasar oleh penyelenggara negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan sedang atau sudah diberlakukan seperti itu dan bersumber dari nilai-nilai pada masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dari uraian yang telah kita bahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat terbelakang pada masa penjajahan. Namun periode demi periode hukum di Indonesia semakin berkembang dan bahkan diberlakukan hukum bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapat pengajaran guna untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Namun untuk mewujudkan itu semua tidak hanya bisa dengan modal teori dan suara, harus ada aksi nyata oleh pemerintah. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana suara ada pada tangan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang ujung-ujungnya dapat meresahkan rakyat Indonesia. Seperti yang telah terjadi pada bulan Januari lalu tahun 2024 mengenai peraturan perundang-undangan yang baru dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, di mana Permendikbud ini atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 2 tahun 2024 mengenai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri menuai kontroversi, di mana undang-undang ini atau peraturan pemerintahan ini disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Terbitnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini menciptakan polemik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa. Pasalnya, regulasi tersebut dinilai dapat memberi kebebasan kewenangan kepada perguruan tinggi dalam menentukan jumlah UKT ataupun IP, iuran pembangunan institusi. Di mana pada Permendikbud ini tercantum pasal yang menyatakan bahwasanya besaran tarif UKT ini maksimal itu naik 2 kali lebih besar dari BKT, dan bahkan ada pasal yang menyatakan bahwasanya besaran tarif IP itu 4 kali lebih besar dari BKT gitu, seperti itu. Dengan demikian, peraturan ini dapat membuat rakyat Indonesia merasa terbebani dan merasa kesusahan. Di mana pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini tercantum pasal bahwasanya besaran tarif UKT itu paling tinggi 2 kali besaran BKT. Dan bahkan ada pasal yang mencantumkan bahwasanya besaran tarif IP itu paling tinggi 4 kali besaran BKT. Dengan demikian, peraturan tersebut mengakibatkan BKT ataupun UKT ataupun IP naik fantastis, yang ujung-ujungnya dapat membebani dan juga mensulitkan para pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan kuliah perguruan tinggi. Menanggapi kondisi tersebut, Komisi 10 DPR RI memberikan tekanan kepada pemerintah melalui Kemendikbudristek agar meninjau kembali Peraturan Perundang-undangan nomor 2 tahun 2024 ini, karena dinilai kebijakan ini dapat membuat wajah perguruan tinggi di Indonesia menjadi komersil. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya jika suatu universitas telah menjadi PTN atau perguruan tinggi negeri, seharusnya mereka itu siap dan tidak menjadikan hal seperti ini menjadi bisnis yang mengandalkan bantuan mahasiswa seperti itu. Bantuan di sini maksudnya pembayaran UKT ataupun IP. Hal ini mendapat tanggapan dari Mendikbudristek bahwasanya peraturan perundang-undangan ini tidak semena-mena diadakan, dan kenaikan uang kuliah tunggal ataupun IP ini dilakukan secara rasional, tidak naik fantastis begitu saja.
tetapi dengan angka yang rasional, seperti itu. Kemudian tanggapan dari Mendikbudristek ini juga bahwasanya tujuan dari diadakannya peraturan perundang-undangan ini agar membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, seperti itu. Karena kenaikan UKT ini bersifat bertahap seperti itu. Jadi mereka yang memiliki ekonomi yang lebih akan dikenakan dengan biaya UKT yang lebih tinggi pula, dan mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi akan dikenakan biaya UKT yang lebih rendah, seperti itu. Namun menurut saya, jika hal tersebut benar terjadi, seharusnya Mendikbudristek ini melakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum adanya penetapan kenaikan biaya UKT di universitas tertentu. Seperti itu, seperti pada pasal 8 pada Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini yang menyatakan bahwasanya kenaikan biaya UKT ini harus berdasarkan persetujuan dari Mendikbud, seperti itu. Seharusnya sebelum diberlakukannya kenaikan biaya ini ada peninjauan terlebih dahulu oleh Mendikbudristek agar tidak terjadi isu kontroversial atau bahkan polemik seperti ini. Dan dalam hal ini diperlukan adanya peran Komisi 10 DPR RI. Jadi jika tadi Mendikbudristek melakukan peninjauan terhadap beberapa universitas dalam peningkatan biaya uang kuliah tunggal, peran Komisi 10 DPR RI ini melakukan peninjauan terhadap undang-undang yang akan dikeluarkan dan akan ditetapkan oleh Mendikbudristek, seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi, bahwasanya Mendikbudristek ini mendapatkan dana 20% dari APBN sebanyak 633 triliun. Walaupun di data itu tercatat dari 633 triliun itu hanya mendapatkan 15%-nya sebesar 93 kurang lebih, seperti itu. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan, tidak boleh menjadi hambatan untuk memajukan kecerdasan bangsa dengan pendidikan, dengan adanya pendidikan. Bahkan seharusnya pendidikan di Indonesia itu gratis bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi, sesuai dengan tujuan bangsa, yaitu agar menciptakan generasi bangsa Indonesia yang cerdas dan berkualitas. Baik, demikian pembahasan isu kontroversial yang terjadi di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Semoga negara Indonesia ke depannya menjadi negara yang lebih baik lagi, menjadi negara demokrasi yang jujur dan adil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.